Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak, para sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Margareta Susanto Andris, Ketua Majelis Jemaat GPIB Torsina, Surabaya. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak, mari sebelum kita masuk dalam renungan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Sang Kebenaran, saat ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami memahami firman-Mu dengan baik dan benar, agar kami dapat meneruskan kebenaran tentang Kristus itu kepada siapapun, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 1. Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita dengarkan bersama. Demikian bunyinya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikianlah firman Tuhan bagi saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Saudaraku, saat ini melalui media elektronik, kita disuguhkan berbagai macam informasi dan berita. Semua informasi dan berita itu terkadang ada yang benar, tetapi juga ada yang tidak benar atau yang bohong. Namun, seringkali kita tidak bisa lagi membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi atau berita yang tidak benar atau bohong. Sehingga terkadang kita bisa juga menyebarkan informasi atau berita yang belum tentu kebenarannya itu kepada yang lain. Dan itu terus demikian. Bagaimana caranya saudara, supaya kita dapat membedakan berita atau informasi itu benar atau bohong? Maka mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Lukas yang adalah seorang tabib, dia mempersembahkan tulisannya kepada Theophilus, yang bagi Lukas adalah seorang yang terhormat. Karena Lukas menyebut Theophilus yang mulia. Disampaikan bahwa sudah banyak berita yang didengar tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Namun Lukas setelah mendengar, setelah menerima berita tentang Yesus itu, dia tidak serta-merta menerimanya lalu meneruskannya kepada Theophilus. Tetapi dia meneliti kebenaran berita itu dengan seksama. Bahkan dari sumber pertamanya, yaitu saksi mata, yang adalah para rasul yang selalu ada dan tahu setiap peristiwa kehidupan Yesus.
Saudara, setelah dia meneliti dan yakin, kemudian dia menyimpulkan bahwa berita itu memang benar. Dan dia kemudian meneruskan kebenaran berita itu kepada Theophilus. Dengan berita yang telah dia teliti kebenarannya itu, saudara, Lukas sekaligus mau meyakinkan Theophilus bahwa semua berita tentang Yesus Kristus yang telah Theophilus dengar dan yang telah diajarkan kepadanya itu memang benar adanya. Sehingga Theophilus tidak perlu ragu untuk beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia untuk menyatakan akan kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Saudaraku, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita akan atau sudah melakukan seperti yang dilakukan oleh Lukas ketika mendapat atau mendengar sebuah berita? Apakah kita telah menelitinya dengan baik ataukah belum? Apalagi di era digital yang semakin canggih, saudara, kita bisa mendapatkan berbagai informasi atau berita dalam hal atau bidang apapun. Maka ada nasihat dari firman Tuhan bagi kita di saat ini. Hendaklah kita bijak untuk tidak cepat meneruskan berita itu kepada siapapun sebelum kita sungguh-sungguh yakin bahwa berita atau informasi itu memang benar adanya. Jangan lupa, saudaraku, ada banyak juga berita tentang Tuhan Yesus yang kita jumpai di setiap media-media elektronik, bahkan media sosial yang saudara dan saya miliki. Saudara, ada orang Kristen yang menjadikan media elektronik atau media sosial yang dimiliki sebagai sumber informasi yang benar, tetapi juga ada yang tidak. Maka sesungguhnya, saudaraku, sumber yang sangat valid yang berbicara tentang Tuhan Yesus adalah Alkitab. Karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus, termasuk saudara dan saya, haruslah kita rajin dan setia untuk membaca Alkitab, agar benar-benar kita tahu kebenaran tentang Yesus, sehingga kita dapat meneruskan kebenaran itu kepada siapapun. Dan siapapun yang mendengar berita kebenaran tentang Yesus, dia tidak akan mengalami keraguan. Justru iman percaya mereka semakin diteguhkan dan mereka semakin merasakan sukacita. Di minggu Advent yang ketiga yang telah kita masuki pada saat ini, kita dituntun, kita diajak bagaimana kita hadir sebagai pembawa-pembawa kabar baik dan kabar benar bagi setiap orang dimanapun saudara dan saya dihadirkan, supaya ada sukacita Allah yang mereka alami. Bukan hanya itu, saudara, ketika berita kebenaran itu mereka terima, nama Yesus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya untuk tetap setia menjadi pembawa-pembawa kabar baik, kabar yang benar kepada siapapun. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama pada saat ini.
Kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Tuhan berkenan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami membawa berita atau informasi yang benar, bukan hanya setiap berita yang kami jumpai tentang keadaan-keadaan di mana kami berada, tetapi yang lebih utama, berita tentang Yesus. Supaya setiap orang yang mendengar berita tentang Yesus dengan segala hal yang telah Dia lakukan, maka mereka akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Bapa di sorga, pada pagi ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati supaya mereka dimampukan oleh Tuhan dengan hikmat dan bijaksana melakukan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik untuk menyiapkan masyarakat Indonesia ada di dalam sebuah situasi yang kondusif dan baik untuk menuju kepada tahun 2024 di mana kami berada nanti dalam proses pemilihan umum. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan memberkati setiap gereja yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia untuk menyatakan kebenaran Allah, untuk menghadirkan damai sejahtera dan sukacita Allah. Agar lewat gereja-Mu ada banyak orang yang boleh ada dalam situasi dan keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mempersiapkan diri ketika kami telah memasuki minggu-minggu Advent dan minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan Yesus mampukan kami untuk memaknainya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua saudara-saudara kami, siapapun orang tua, anak-anak yang telah mendengar firman Tuhan dalam program Morning Call di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, dan anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati.